Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya sendiri Husnul Mufida dan juga rekan saya Muhammad Ali Yasid Ars akan membawakan materi mengenai surfaktan. Yang pertama, definisi dari surfaktan. Surfaktan atau surface active agent merupakan suatu molekul dengan rantai hidrokarbon panjang dengan gugus ujung bersifat polar atau ionik. Bagian rantai hidrokarbon dari molekul ini bersifat hidrofobik dan larut dalam cairan nonpolar. Sedangkan gugus ujung polar atau ionik bersifat hidrofilik dan larut dalam air. Dalam kehidupan sehari-hari, surfaktan dapat bertindak seperti deterjen, bahan pembasah, pengemulsi, bahan pembusa, dan juga bahan pendispersi. Kemudian struktur dari surfaktan. Surfaktan sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu kepala dan juga ekor. Gugus hidrofilik berada di bagian kepala atau polar, dan lipofilik di bagian ekor atau nonpolar. Bagian polar molekul surfaktan dapat bermuatan positif, negatif, ataupun juga netral. Pada umumnya, bagian nonpolar atau lipofilik ini adalah merupakan rantai alkil yang panjang, sementara bagian yang polar atau hidrofilik mengandung gugus hidroksil. Adapun contoh struktur surfaktan sebagai berikut, yaitu ada pada gambar gugus polar atau hidrofilik dan juga gugus nonpolar yaitu lipofilik. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih untuk pemateri sebelumnya yang memaparkan terkait definisi dan juga struktur dari surfaktan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini mengenai klasifikasi surfaktan. Nah, klasifikasi surfaktan sendiri diklasifikasikan berdasarkan muatan ya, muatan yang dimiliki. Klasifikasi dari surfaktan itu terdiri dari 4 kelas. Yang pertama itu surfaktan anionik, terus ada surfaktan kationik, dan juga ada yang ketiga itu ada surfaktan non ionik, dan yang terakhir ialah surfaktan amfoter. Nah, surfaktan anionik yaitu surfaktan yang bagian alkilnya tadi kan dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa alkil itu berada pada bagian ekor. Nah, pada bagian ekor tersebut atau alkilnya ini terikat pada suatu anion. Nah, karakteristik yang hidrofilik disebabkan karena adanya gugus ionik yang cukup besar yang biasanya berupa gugus sulfat atau sulfonate. Contohnya itu seperti surfaktan anionik seperti linear albenzen sulfonat atau LAS, atau alkohol, ada juga alkohol sulfat, ada alkohol ester sulfat atau EAS, ada juga alfa oleon sulfanat, dan juga ada parafin atau kita kenal dengan SAS, dan yang terakhir itu ada metil ester sulfonat atau MES. Nah, jenis surfaktan yang kedua itu ialah surfaktan kationik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya atau bagian ekornya tadi yang rantai panjang itu terikat pada suatu kation. Nah, kan tadi yang sebelumnya itu surfaktan anionik terikat pada suatu anion. Nah, untuk kationik itu bagian ekornya ini terikat pada suatu kation. Nah, surfaktan jenis ini memecah dalam media cair dengan bagian kepala surfaktan kationik yang bersifat kation, terus bertindak sebagai pembawa sifat aktif pada permukaan suatu larutan. Nah, contohnya itu seperti garam alkil trimetil amonium. Yang kedua itu ada garam dialkil dimetil amonium dan garam alkil dimetil benzil amonium. Rata-rata untuk surfaktan kationik ini dalam bentuk garam ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu yang ketiga itu ada surfaktan non ionik atau yang tidak bermuatan, di mana surfaktan tersebut pada bagian alkilnya atau bagian ekornya ini tidak memiliki muatan atau tidak bermuatan. Contohnya ester gliserol asam lemak, ada ester sorbitan asam lemak, ada juga ester sukrosa, ada juga asam lemak, ada polietilena alkilamina. Rata-rata senyawa ini berperan dalam surfaktan yang bersifat non-ionik atau tidak bermuatan. Nah, surfaktan yang terakhir itu, jenis surfaktan yang terakhir berdasarkan muatannya yaitu surfaktan amfoter, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya atau bagian ekornya ini mempunyai muatannya. Nah, tadi kan itu teman-teman yang pertama itu ionik itu yang bagian alkilnya tadi mengikat kation, anionik itu non-ionik itu yang
mengikat anion pada bagian ekornya, surfaktan non-ionik itu yang tidak bermuatan pada bagian ekor tadi. Nah, yang terakhir ini surfaktan amfoter, di mana alkilnya atau ekornya sendiri dia bermuatan baik berupa positif dan negatif. Nah, contoh dari surfaktan ini eh, seperti betain dan fosfobetain. Ada juga surfaktan yang mengandung asam-asam amino ya. Nah, untuk mekanisme kerja surfaktan sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita dapat temui seperti deterjen. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa surfaktan itu memiliki dua sifat. Yang pertama bagian kepalanya itu bersifat polar dan bagian ekor yang bersifat non-polar. Nah, surfaktan biasa digunakan pada beberapa sediaan seperti emulsi yang terdiri dari fase air dan fase minyak yang sukar bercampur. Sebagai kasus di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih mekanisme surfaktan sendiri itu bekerja dalam dua pelarut yang tidak saling melarut seperti contohnya air dan minyak. Nah, untuk mencampur kedua fase tersebut, maka tegangan permukaan antara fase air dan fase minyak itu harus diturunkan. Turunnya tegangan permukaan terjadi karena masuknya surfaktan ke dalam fase air dan fase minyak. Surfaktan memiliki bagian kepala yang bersifat menyukai air atau hidrofilik, sehingga bagian kepala tersebut masuk ke dalam fase air. Nah, surfaktan juga memiliki bagian ekor yang bersifat non polar atau tidak menyukai air dengan nama lain hidrofobik, sehingga bagian ekor tersebut larut atau masuk ke dalam fase minyak. Fase minyak. Interaksi kepala dan ekor surfaktan dengan dua fase tersebut menyebabkan terjadinya penurunan tegangan permukaan antar fase. Nah, ketika bagian-bagian dari surfaktan masuk ke dalam fase air dan fase minyak sesuai ketertarikannya, maka molekul surfaktan akan diserap atau diadsorpsi lebih kuat oleh diadsorpsi lebih kuat oleh air dibandingkan dengan minyak eh, apabila bagian kepala yang lebih menyukai fase air itu lebih dominan. Nah, hal demikian juga bersifat kebaliknya jika bagian fase minyak yang mendominasi eh, dalam suatu larutan tersebut. Nah, untuk mekanisme detailing gambaran-gambarannya nanti dijelaskan di video yang akan dipaparkan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada pemateri. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.